Ya sebenarnya sore ini, hari ini tuh seneng banget bisa diajak Pak Chan ke Cilincing, ke daerah pesisir Jakarta yang kalau kita tuh tahu Jakarta kan kayak mall, jalan-jalan raya yang yang padat, yang macet, dan di sini tuh beda. Kalau kita di kota di Sudirman atau Senen lah, terus kita ke Cilincing itu suasananya sangat beda. Jadi apa yang nggak didapat di daerah sana tuh ada di sini. Jadi benar-benar kehidupan nelayan yang sangat kalau tadi jalan dari sana ke sini ke pinggir pantai gini, kita bisa ngelihat ada ibu-ibu yang sedang ngupas kerang hijau kayak gitu. Jadi kegiatan-kegiatan pesisir yang nggak bisa dilihat atau yang nggak bisa didapat di tengah kota. Itu sih yang, dan vlog Pak Chan ini sangat bermanfaat. Pokoknya keren. Pokoknya keren. Banyak kontrakan di sini kalau daerah yang lain. Mau baca buku nggak? Di rumah Om Yul yang mau baca. Halo, selamat sore. Sekarang sudah pukul 2.50. Saat ini kita lagi ada di Jalan Kalibaru, Cilincing. Hari ini kita ingin coba ngobrol dengan salah satu warga di Cilincing yang usianya hampir 100 tahun mungkin ya. Kita ingin tahu kira-kira apa yang masih melekat dari seorang warga tentang Cilincing di masa 100 tahun yang lalu itu seperti apa. Apakah memang dulu Cilincing sudah sepadat ini, sudah terkenal dengan hasil kerang hijaunya, ikan asinnya, atau justru ada gambaran Cilincing yang lain di mata seorang warga yang memang sudah berumur hampir 1 abad. Nah, kita ingin tahu. Nah, ini rumahnya. Mungkin kita izin masuk ya. Assalamualaikum. Dari Brebes ke sini, Iya. ongkos 1.000 juga nggak habis. Maija, saya mau minta. Iya. Ini saya izin duduk ya, Maya. Ya duduk dulu Ya, silakan. alhamdulillah Maija masih sehat nih. Ya, Alhamdulillah. Umur aku udah banyak. Umur berapa, Mak? 100 ada. Umur 100 tahun, lebih kurang? Ya nggak kurang, nggak lebih, barangkali segitu orang lebih sen sebelum ada presiden. Kata emak Presiden siapa nih, Mak? Soekarno Karno. belum ada. Oh, belum ada. Jadi lahir di tahun berapa? Kira-kira mau Ya masih raja masih raja. Wilmina Wilmina. punya anak Yuliana, masih raja. Ya kan 100 ada kesini ini. Alhamdulillah
dapat keringat darah sendiri. Dapat beli, mama bukan dapat bagian. Kalau ini ABRI dapat bagian dari Karya Putra. Zaman dulu lagi Soekarno ditanya begini, ini katanya ngontrak apa? Hak sendiri ngontrak. Kalau ngontrak dikasih bagian satu era segini sekapling nih. Ini. Iya, sekapling itu berapa meter? Tapi kalau makan berarti ini nggak dapat, ini kan beli berarti Beli. dari putranya ya. Beli, iya. Berapa mah waktu itu mah harganya? Masih ingat nggak kira-kira mah? Berapa tahu? Ini satu baris kesini. Satu baris. Ada yang bagian, ada yang enggak. Oh, oke. Gitu, enggak rata. Nggak rata. Ya kalau emak kan kesini belakangan, jadinya kan enggak dapet. Oh, karena mah belakangan. Tadinya kan emak diemnya di sono di Pak Kalibaru sono. Oh, berarti sebelum masa-masa datangnya Karya Putra gitu ya, Mak pernah sempet ngerasain Cilincing tuh punya tempat wisata pantai yang cakep banget nggak gitu sih, Mak? Pernah ngerasain nggak sih pada masa itu? Dulunya ini di pinggir laut kan pemandian. Oh, pemandian. Pemandian. Berarti bersih loh, Mak, airnya, Mak. Dulu, tapi sekarang udah kotor. Nah, dulu air laut itu kayak gimana tuh, Mak? Pinggir Ya, pantai ya itu kayak gimana? bening bagus gitu, nggak pakai buang air, enggak. Sekarang kan udah kotor. Tempat wisata orang-orang dari mana aja tuh, Mak? Ya orang dari mana aja gitu, pada mandi pakai ban gitu. Mak pernah berkunjung ke pantai yang lain nggak selain di sini? Nggak pernah emak. Nggak pernah ya? Enggak. Berarti pantai itu memang cuma di sini tahu Cilincing ya, Mak ya? Iya, alhamdulillah. Terus tempat wisata itu mulai nggak ada lagi sejak kapan, Mak, kira-kira? Ya udah lama, saya udah PKI. Perasaan Emak ngelihat kondisi Cilincing yang sekarang nih gimana, Mak? Kalau Emak bisa mengutarakan perasaan nih kalau ngebandingin sama yang dulu. Iya, sekarang mah ya udah sempit, rasanya udah kayak gini lah. Nah, alhamdulillah selesai kunjungan kita hari ini. Ternyata Mak Ijah yang usianya ternyata sudah lebih dari 100 tahun tuh masih mengingat kenang-kenangan masa muda dia saat pertama kali datang ke Cilincing. Dan ternyata banyak sekali sangkut paut hal yang kita bisa dapatkan terkait sejarah ruang yang ada di Cilincing ya. Mulai dari yang awalnya tempat wisata yang masih jernih airnya, masih banyak warung-warung kecil di pesisir, berubah menjadi ruang yang sangat padat, kompleks. Sanitasinya juga memang sudah berubah, air bersihnya memang sulit sekarang. Dan yang paling keren adalah Mak Ijah di usianya yang sudah senja masih mengingat itu dengan baik. Jadi semoga kita doakan Mak Ijah tetap sehat agar bisa bercerita lebih banyak lagi tentang Cilincing yang lain-lainnya. Oke, terima kasih. Katanya biar deket. Terus kakak gimana dong kalau kerja jauh banget dari sini? Perahu udah sandar di sini.
sebelum ditangguh. Ini Cilincing Kalibaru yang saat ini sudah mengalami sedikit reklamasi ke depan, ada tanggul di bibir pantai. Sebelumnya mungkin di tahun 2012 perahu-perahu masih bersandar di depan sini. Di sini nelayan-nelayan tempat di mana nelayan kerang hijau menuai nafkah. Di depannya di depan bibir pantai sini ada pengupasan kerang hijau, memang ciri khas karena memang di sini disebut kampung nelayan kerang hijau. Jadi pada waktu itu nelayan tidak kesulitan untuk menaruh hasil tangkapannya di bibir pantai karena ketika perahu sudah bersandar, nelayan sudah langsung di depan rumahnya, sudah langsung bisa mengupas kerang. Sekarang semenjak udah ada reklamasi ini, nelayan agak kesulitan karena perahu-perahu bersandar di arah ke timur di depan pembakaran mayat. Jadi agak kesulitan ketika nelayan ingin menaruh kerang-kerangnya di depan pengupasan kerang hijau. Ini bibir pantai yang sudah ditanggul. Pada waktu itu kerang-kerang hasil kupasan dari masyarakat pesisir ditaruh di depan sini ya. Nah sekarang ketika sudah ditanggul seperti ini agak-agak kesulitan nelayan untuk membuang kerangnya. Akhirnya kerang-kerang itu dibuang ke laut. Nah kalau kita lihat ini karena musim baratan tidak kelihatan, kalau musim timur akan kelihatan kerang-kerang akan berderet di area tanggul ini. Oh, kita ngobrol doang, nggak usah direkam lagi. Ini kan Suci sama Julvia nih kan jurnalis cilik angkatan 3 ya berarti ya? Dia belum, Kak. Hah? Julvia belum. Udah. Angkatan 4 nanti dia. Oh, Julvia angkatan 4. 3 atau 4? 3. Ya. Oh, kalau ini kan kameranya selama ini kan banyak buat dokumentasi kampung sendiri kan. Iya. Kalau Suci sendiri ngelihat sekarang kampung Suci ini lautnya, kampungnya tuh gimana? Kampungnya sih bagus, tapi kalau nggak ada sampah kan jadi bisa buat pemandangan, bisa untuk orang foto-foto, bisa bisa nyari kerang kalau nggak ada sampah. Sekarang lautnya gimana? Lautnya sekarang kotor, orang kalau buang sampah sekarang di laut, buang kerang habis dikupas. Banyak yang buang solar juga. Iya. Pengennya lebih jernih lagi, terus gimana caranya ya kira-kira ya? Dilarang buang sampah di laut, jangan buang kerang di laut, kurangi solar. Kalau Julvia gimana pengennya kalau ngelihat laut sama kampung yang sekarang? Sama. Belajar sejarah. Tuh. Kalau mau belajar sejarah. Ayolah nanti saya minjem buku bahasa Inggris.